Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai tahapan perkembangan kognitif VZ, juga perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Apa aja sih tahapan perkembangan kognitif itu? Yuk kita simak baik-baik ya. Kita akan membahas tahapan perkembangan kognitif VZ. Di dalam tahapan perkembangan kognitif VZ terdapat 4 tahapan perkembangan. Yang pertama yakni tahap sensori motorik. Yang kedua yakni tahap atau periode pra-operasional. Yang ketiga periode operasional konkret. Dan yang keempat yakni periode operasional formal. Yang pertama yakni tahap sensori motorik. Pada tahap ini dialami oleh anak yang berumur 0 sampai dengan 2 bulan. Tahap ini anak memahami lingkungan dengan menggunakan penginderaan atau sensorik, juga menggunakan bermacam gerakan atau yang disebut dengan motorik. Dalam tahap sensori motor terdapat 6 perkembangan di dalamnya. Yang pertama yakni perkembangan refleks, yaitu perkembangan yang dialami oleh anak yang berumur 0 sampai dengan 1 bulan. Di mana perkembangan ini anak mengalami perkembangan menghisap jari, refleks menggenggam, serta refleks mengurung. Kemudian yang kedua yakni reaksi sirkuler primer, yaitu yang dialami oleh anak berumur 1 sampai dengan 4 bulan. Di mana koordinasi tindakan baik mulai berkembang, khususnya pada mata dan juga telinga. Yang ketiga, reaksi sirkuler sekunder, yaitu yang dialami oleh anak berumur 4 sampai dengan 8 bulan, di mana bayi akan lebih berorientasi kepada objek dan kejadian luar yang bentuknya sangat menarik. Kemudian yang keempat, yakni koordinasi skema sekunder, yaitu yang dialami oleh anak berumur 10 sampai dengan 12 bulan. Di mana perkembangan ini, aktivitas bayi mulai berencana dan memiliki tujuan. Kemudian yang kelima yakni reaksi sirkuler tersier, yaitu yang dialami oleh anak berumur 12 sampai dengan 18 bulan. Di mana anak mulai memperhatikan benda sekitarnya dan juga menikmati hal-hal baru, serta mencari cara baru untuk mendapatkan pengalaman yang menarik. Kemudian yang keenam yakni representasi simbolik, yaitu yang berhubungan dengan tahap awal kreativitas anak. Lanjut tahapan yang kedua yakni periode pra-operasional. Pada tahapan ini dialami oleh anak berumur 2 sampai dengan 7 tahun. Pada tahap ini anak sudah mampu menggunakan simbol berupa gambaran mental, kata-kata, ataupun gerakan. Dalam tahapan ini terdapat 2 perkembangan. Yang pertama yakni tahap prakonseptual. Tahap ini dialami oleh anak yang berumur 2 sampai dengan 4 tahun. Anak sudah mulai mengembangkan kemampuan untuk menggambarkan atau membayangkan secara mental suatu objek yang tidak terlihat dengan sesuatu yang lain. Misalnya saja, apabila diberi mainan berbentuk pisau, maka anak tersebut sudah mengetahui bahwa pisau merupakan benda yang tajam. Yang kedua yakni tahap intuitif. Pada tahapan ini dialami oleh anak berumur 4 sampai dengan 7 tahun, di mana pengetahuan akan simbol-simbol dapat meningkat dengan kompleks. Namun, proses penalaran dan pemikirannya masih mempunyai keterbatasan. Tahapan yang ketiga yakni periode operasional konkret. Pada tahapan ini dialami oleh anak berumur 7 sampai dengan 10 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai mengembangkan pikiran logis, serta mulai mampu memahami operasi sejumlah konsep. Yang contohnya saja, anak sudah mengetahui bahwa perkalian 3 kali 3 adalah 9. Yang keempat yakni periode operasional formal. Pada tahapan ini dialami oleh anak yang berumur 11 sampai dengan 15 tahun. Pada tahap ini, remaja sudah mampu memikirkan semua kemungkinan secara sistematis. Kemudian remaja akan mengalami perkembangan pengambilan keputusan, perkembangan orientasi masa depan, dan perkembangan kognisi sosial. Selanjutnya kita akan membahas teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Baik, teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky adalah teori di mana anak ketika belajar mendapat pengaruh besar dari orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Karena anak-anak jika diajari oleh orang tua dan orang-orang yang sudah terlatih, maka anak lebih memahami dan mengerti apa yang akan dia lakukan dan pelajari.
Pada teori ini, Vygotsky lebih menegaskan bagaimana proses-proses perkembangan mental yang dialami oleh anak. Tahapan perkembangan kognitif menurut Vygotsky dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, yakni konsep sosiokultural. Vygotsky mengatakan bahwa jalan pikiran seseorang harus dimengerti dari latar sosial budaya dan sejarahnya. Artinya, untuk memahami pemikiran seseorang, bukan dengan cara menelusuri apa yang ada di balik otaknya dan kedalaman jiwanya, melainkan dari asal-usul tindakan dasarnya, dan interaksi sosial yang didasari oleh sejarah kehidupannya. Yang kedua yakni konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD, yaitu anak mendapat tugas yang dirasa sulit bagi anak untuk dikerjakan sendiri. Akan tetapi, jika dibantu oleh orang dewasa atau orang-orang yang terlatih, maka anak tersebut dapat mengerjakan tugas yang dirasa sulit tersebut. Kemudian yang ketiga yakni konsep scaffolding. Vygotsky menjelaskan tentang perubahan dukungan yang dialami oleh anak selama proses pembelajaran terkait dengan perkembangan kognitif. Kemudian yang keempat yakni bahasa dan pemikiran. Menurut Vygotsky, pemikiran yang dimiliki oleh anak bukan hanya untuk berkomunikasi saja, melainkan untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka. Karena dengan menggunakan bahasa, meskipun bahasa yang digunakan atau yang diucapkan tersebut belum sempurna, akan tetapi dengan bahasa tersebut sudah mewakili apa yang diinginkan atau apa yang ingin diutarakan oleh anak tersebut. Oke, itu tadi penjelasan perkembangan teori kognitif menurut Piaget dan perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Nah, sekarang sudah mulai paham kan mengenai teori perkembangan kognitif Piaget dan teori perkembangan kognitif Vygotsky? Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.